Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini aku mau share buat teman-teman semua tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD. Apa aja sih? Ya, yang pertama adalah tidak menguasai materi pembelajaran. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, materi pembelajaran ini adalah inti dari sistem pembelajaran kita di kelas. Nah, ketika seorang guru tidak menguasai materi, bagaimana peserta didik akan memahami? Kita sebagai guru harus menguasai tema atau sekarang namanya adalah topik apa yang akan kita sampaikan di hari tersebut. Kemudian kita akan menggunakan media apa saja gitu. Kemudian kita akan menggunakan metode apa. Kemudian kita juga harus bisa mempersiapkan lagu-lagu atau ice breaking yang berhubungan dengan topik yang akan kita sampaikan pada hari itu. Jadi ketika guru tidak menguasai itu semua, jangan harap murid-murid kita akan memahami materi yang akan kita sampaikan. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD yang kedua adalah berkata kasar atau kurang baik. Jika seorang guru keceplosan nih, misalnya ketika berkata kasar, yuk segeralah untuk meminta maaf dan meminta anak untuk tidak meniru hal tersebut ya. Dan kita sebisa mungkin untuk selalu menjaga berkata hal-hal yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi apapun yang kita ucapkan dan perilaku yang kita tunjukkan dikhawatirkan akan ditiru oleh anak didik kita. Untuk poin ketiga, hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru PAUD adalah memberikan punishment di luar konteks. Nah teman-teman, memberikan punishment itu sebenarnya boleh, tapi kita harus tahu bagaimana cara memberikan punishment yang tepat untuk anak. Misalnya nih, sebelum KBM atau di pijakan sebelum main, kita buat kesepakatan dulu dengan anak dengan membuat aturan main. Dan kita ajak anak untuk membuat komitmen bersama. Misalnya, jika ada anak yang melanggar kesepakatan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita berikan pertanyaan itu kepada anak-anak ya setelah kita membuat komitmen bersama. Nah, biasanya anak-anak itu rebutan berbicara. Misalnya, Bu, gak boleh ikut main dulu, Bu, gitu. Misalnya, dia yang tidak mematuhi komitmen, dia harus duduk di luar kelas, Bu. Misalnya kayak gitu. Nah, cara kita mengajarkan komitmen dan memberi punishmentnya itu tidak mengikutkan anak tersebut main, misalnya beberapa saat. Jadi kita buat kesepakatan. Nah, kalau anak-anak semuanya sepakat untuk tidak bermain beberapa saat, nah kita boleh untuk tidak mengikutkan anak tersebut untuk tidak main beberapa saat terlebih dahulu. Nah, kalau kita kesepakatannya anak yang tidak tertib atau yang tidak mematuhi komitmen bersama, misalnya kita suruh nyanyi aja, Bu, kita suruh joget. Nah, kita suruh mereka nyanyi, suruh mereka tepuk atau suruh mereka joget kayak gitu. Jadi pemberian punishment ini adalah kesepakatan bersama gitu antara guru dan anak didik dengan cara yang mendidik tentunya ya. Untuk poin yang keempat, hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru PAUD adalah dengan menyuruh. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka menyuruh anak didiknya untuk mengambilkan pensil, mengambilkan spidol, menghapuskan papan tulis? Nah, teman-teman, ini ya masih banyak seorang guru yang belum paham bahwa kita sebagai guru PAUD sangat dilarang untuk menyuruh anak didik kita. Biasanya kita sering menggunakan kata-kata seperti ini nih, teman-teman. Tolong dong Kak, ambilin ibu pensil sebelah sana misalnya, atau tolong dong Kak, ambilin ibu spidol sebelah sana kayak gitu. Tolong dong Kak, hapuskan papan tulisnya gitu pakai penghapus misalnya gitu. Nah teman-teman, hal-hal tersebut kita hindari ya. Jika kita ingin mengajarkan tolong menolong pada anak didik kita, gunakan kalimat tawaran seperti misalnya, siapa di sini yang mau membantu Bu Guru untuk menghapuskan papan tulis?
Siapa di sini yang mau membantu Bu Guru untuk mengambilkan pensil atau untuk mengumpulkan pensil yang berceceran? Nah, teman-teman, konteks kalimat yang pertama dan yang kedua, yang pertama tadi yang menggunakan kata tolong ambilkan Bu Guru, bawakan pensil, dengan siapa yang mau membantu Bu Guru untuk mengambilkan pensil. Nah, konteks kalimat pertama dan kedua barusan ini sangat berbeda bukan maknanya? Nah, kenapa kita sangat dilarang untuk menggunakan kalimat pertama? Nah, padahal diawali dengan kata tolong. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak untuk menyuruh dan itu berdampak pada anak nanti. Dia akan menjadi kebiasaan. Jadi anak didik kita itu kebiasaan untuk menyuruh orang tua, bahkan orang lain, jika kita terus-terusan untuk mengajarkan anak dengan perkataan atau seperti itu gitu. Secara tidak langsung kita mengajarkan mereka untuk menyuruh itu boleh gitu ya teman-teman. Kemudian untuk poin kelima, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD adalah melabeli anak, baik itu dengan kata positif maupun kata negatif ya, apalagi dengan kata negatif. Untuk kata positif nanti aku akan buatkan video selanjutnya ya, gimana caranya untuk memberi pujian positif kepada anak. Nah, untuk poin yang ini, melabeli ini nih teman-teman, hindari kata-kata seperti anak nakal, anak cengeng, anak penakut, anak pemalas, dan yang lainnya ya. Apalagi jika kata-kata tersebut bisa sampai di telinga sang anak. Kenapa? Karena kata-kata tersebut akan mematikan karakter anak. Mood anak usia dini itu tidak bisa diprediksi atau disamakan ya teman-teman, mereka itu masih labil. Kadang mood, kadang senang berebut, kadang juga kalau moodnya jelek malas sekolah, suka nangis gitu, kadang memang penakut gitu. Tapi percayalah, tidak selamanya anak itu nakal, tidak selamanya anak itu penakut, tidak selamanya anak itu cengeng, dan yang lainnya. Justru kita harus bantu anak tersebut dengan terus mendukung, beri support, atau selalu beri apresiasi, supaya anak selalu dalam keadaan percaya diri, mandiri, berani, dan yang lainnya. Untuk poin yang keenam, hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru PAUD adalah dengan membanding-bandingkan. Nah, soal ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman, bahwa guru pantang sekali untuk membandingkan anak. Nah, kunci supaya terhindar dari membandingkan anak ini adalah dengan seorang guru harus tahu STPPA gitu ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak gitu. Jadi jangan selalu bandingkan anak dengan anak yang lain, tapi bandingkanlah anak tersebut dengan standar STPPA di usianya. Untuk poin terakhir, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru PAUD adalah dengan meminta bekal anak. Ayo, siapa teman-teman yang suka minta bekal anak didik kita? Nah, teman-teman, biasanya nih khusus di lembaga kami, anak didik kami itu selalu diamanatkan untuk selalu membawa bekal dari rumah dan dimakan bersama saat istirahat atau saat waktunya makan bekal ya. Nah, terkadang kita sebagai guru itu suka terbesit nih, suka lihat bekal anak-anak, wah enak-enak sekali nih bekalnya gitu. Nah, Bu Guru mau dong, atau misalnya Bu Guru boleh coba ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, kita hindari hal-hal seperti itu ya. Kita diharapkan tidak boleh meminta bekal makanan yang dibawa anak-anak, karena itu perbuatan yang tidak sopan. Secara langsung itu tidak mengajarkan anak-anak ketidaksopanan ya teman-teman. Lain hal jika misalnya ketika si anak sendiri yang inisiatif menawarkan makanan tersebut. Seperti misalnya ada salah satu anak yang inisiatif, apakah Bu Guru mau coba misalnya gitu, atau aku mau berbagi sama Bu Guru boleh loh ambil makan bekalku misalnya kayak gitu. Nah, jika konteksnya seperti itu, maka teman-teman diperbolehkan karena hal tersebut datang dari inisiatif sang anak. Dan jangan lupa ya, jika ada anak yang sudah bisa inisiatif seperti itu, bisa kita beri penilaian, karena berarti anak tersebut sudah tahu caranya untuk berbagi dengan orang lain tanpa kita stimulus atau tanpa kita pancing terlebih dahulu.
Nah, itu dia teman-teman 7 hal yang tidak boleh dilakukan seorang guru PAUD. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. See you on the next video.